Durasi itulah nanti kuncinya kebebasan. Kita lihat penjelasannya bagaimana. Jika kita mengakui durasi sebagai hakikat kesadaran, kita juga punya kunci untuk mencapai kebebasan. Kebebasan itu apa sih? Kebebasan itu kan kesadaran untuk bergerak, berkembang terus-menerus, dinamis, kreatif, versi kita. Versi kita itu yang mana? Ya sesuai kesadaran kita tadi. Jadi durasi, kalau kita bergerak dengan dasar durasi tadi menunjukkan kita bebas. Kita melakukan sesuatu sesuai penghayatan kita, kan itu. Kenapa kok tidak berdasarkan waktu yang matematis tadi, Pak? Kalau katanya Bergson, di waktu yang matematis tadi kehidupan ya matematis, mekanis. Tapi durasi ini subjektif, berarti apa? Penghayatan individual. Kalau kita ikut yang mekanis, berarti kita tidak bebas. Ikutnya yang subjektif, yang durasi tadi menunjukkan bahwa kita itu bebas, sesuai penghayatan kita. Kita berkembang, kita bertindak, kita bekerja sesuai penghayatan hidup kita, tidak diatur dari luar. Makanya durasi tadi ada hubungannya dengan kebebasan. Jadi hubungan antara waktu dan kebebasan. Oke, jadi spontan, tidak mekanis. Exercise of free will is possible by tuning into our internal qualitative experience and acting from there. Bebas itu berarti dari dalam, tidak dari luar. Jadi tidak ada orang kok diperintah untuk bebas. Karena kebebasan itu dari dalam. Silahkan bebas saja. Misalnya itu kan tidak bisa orang diperintah bebas itu dari saya sendiri. Saya mau bebas apa enggak, suka-suka aku kan gitu. Kalau diperintah itu berarti tidak bebas. Oke, nah jadi tadi ada waktu, sekarang hidup itu berarti dihayati secara individual, bebas dengan bekal intuisi. Cara kerjanya gimana? Isinya tadi ingatan dan materi. Ingatan tepatnya dan persepsi. Hidup ini dialog antara persepsi dan memori, ingatan. Saya tahu bahwa ini teh karena dalam diriku masih ada memori tentang barang semacam ini yang namanya teh, sehingga waktu aku mempersepsi sesuatu semacam ini, langsung saya simpulkan, oh ini teh bisa diminum, biasanya manis. Itu dari dalam. Jadi hidup kita yang tadi kalau kita mau bebas dengan bekal intuisi, modenya gimana? Ingatan dan materi atau ingatan dan persepsi. Kita ya, saya tadi bilang ada hubungannya dengan panca indera ya, ada hubungannya dengan akal ya, tapi cara kerjanya subjektif sehingga nyambungnya dengan intuisi. Penghayatan hidup yang individual. Bekalnya apa? Pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Itulah memori. Kemudian nyambungnya sama persepsi. Jadi begitu tadi saya lihat minuman ini, teh ini dalam diri ini kerja. Ingatan bekerja, persepsi bekerja, intuisi juga bekerja. Jadi ingatan itu
saya lihat ini diinformasikan bahwa oh yang kayak gini kemarin-kemarin itu namanya teh. Bisa diminum, rasanya manis. Dari mana kesimpulan ini muncul? Karena tadi saya sudah lihat barangnya, dulu juga sudah lihat barangnya. Sekarang lihat ini, keluarlah informasi itu. Cuma ini ndak ada gunanya kalau ndak saya hayati secara personal. Hubungannya apa sama diriku sekarang? Barang ini. Oh, ini disuguhkan padaku untuk diminum. Nah, ini penghayatan namanya. Nah, ayo. Oke ya. Itu contoh ingatan dan persepsi yang agak berjarak. Jadi yang lahir mikir kemana, dia mikir kemana. Terus, jadi ada ingatan, ada persepsi, terus dukungan penghayatan individual lewat durasi dengan alatnya namanya intuisi. Seperti inilah hidup kita. Jadi kalian memahami apapun itu prosesnya semacam ini. Diawali dari persepsi, terus dipahami melalui memori, kemudian dihayati secara individual lewat jalan intuisi dengan dukungan kesadaran durasi tadi, kondisi pemahaman waktu yang subjektif. Jadi tidak sama persis kayak empirisme atau rasionalisme. Kalau empirisme itu andalannya hanya persepsi. Kalau rasionalisme hanya akal, pemahaman. Jadi kalau hanya pakai empirisme, rasionalisme, hasilnya hanya penjelasan terhadap teh ini. Jadi masih belum ketemu hakikatnya teh. Hakikatnya teh ketemunya apa? Kamu hayati sesuai perspektif individumu, kamu minum, sekarang kamu sadar, oh, teh ini segar sekali. Sebagai minuman itu hakikatnya teh. Jadi itulah posisinya ingatan dan materi. Ingatan juga nanti ada dua. Ada ingatan mekanis, ada ingatan murni.